Saudara KPK selesai memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Walau tak menahan Hasto usai pemeriksaan, KPK memastikan penyidikan terhadap Hasto tetap berlanjut sekalipun Hasto tengah mengajukan pra-peradilan. Hasto Kristianto mendatangi KPK untuk diperiksa pada Senin 13 Januari kemarin. Sekjen PDI Perjuangan ini diperiksa sebagai tersangka dalam 2 kasus, yaitu dugaan suap kepada Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi, Hasto menyampaikan siap untuk memberi keterangan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan tim penyidik. Hasto juga menyampaikan tengah mengajukan pra-peradilan terkait kasus yang tengah menjeratnya. Pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Soal pra-peradilan yang sudah diajukan, tim kuasa hukum Hasto menyatakan sidang pra-peradilan baru akan digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Tim hukum pun meminta kepada penyidik KPK untuk memberi kesempatan kepada Hasto untuk menggunakan hak hukumnya dalam menguji apakah sah atau tidak status tersangka Hasto Kristianto. Menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sementara itu, usai memeriksa Hasto, KPK menjelaskan terkait jalannya proses pemeriksaan Hasto. KPK juga mengomentari penyidikan KPK akan tetap berlanjut meskipun sidang pra-peradilan digelar. Permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Usai diperiksa sekitar 3 jam, Hasto keluar dari gedung KPK dengan didampingi kuasa hukumnya. Walau tidak menahan Hasto pada pemeriksaan perdana, KPK memastikan penyidikan perkara terhadap Hasto Kristianto tetap akan dilanjutkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap pasca pemeriksaan Hasto Kristianto di KPK kemarin, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Cindy, kemarin Hasto diperiksa selama kurang lebih 3 jam. Dari hasil pemeriksaan apa yang didapatkan KPK untuk menguatkan konstruksi hukum kasus Hasto? Ya Bella, setidaknya KPK bisa menguatkan alat bukti yang sebelumnya sudah dikantongi oleh KPK terkait Hasto dalam kasus yang menjeratnya, yaitu dugaan suap dan perintangan penyidikan. Alat bukti yang diperkuat ini misalnya satu adalah dokumen, catatan, barang bukti elektronik yang didapatkan KPK dari hasil penggeledahan di kediaman Hasto di Bekasi pada pekan lalu. Yang kedua, mengklarifikasi keterangan atau pernyataan saksi-saksi lain yang juga sudah diperiksa. Misalnya kita juga ingat pada pekan lalu KPK sudah memanggil dan memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, lalu juga memeriksa Hasto untuk di kasusnya sendiri, di 2 kasus tadi, di dugaan suap dan juga kasus perintangan penyidikan. Dan yang keempat adalah terkait pernyataan
untuk tersangka-tersangka yang lain. Ini dilakukan untuk melengkapi konstruksi sekaligus berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Ini juga menjadi penting karena ya KPK juga pasti masih mengingat ini adalah kasus yang sudah bergulir sejak tahun 2020 atau sudah 5 tahun. Di tahap pengadilan nantinya ketika berkas perkara sudah dilimpahkan, barang bukti akan baru bisa diuji sekaligus juga dibuka kepada publik. Nah, yang kedua yang juga jadi sorotan pasca pemeriksaan Hasto Kristianto kemarin di Gedung Merah Putih KPK adalah soal alasan mengapa KPK tidak melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Kalau KPK bilang karena KPK masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lain yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Sebenarnya kalau kita juga merujuk pada KUHP, Bella dan juga saudara, alasan penahanan didasarkan pada 2 faktor. Yang pertama adalah objektif yang terkait dengan hukum, yaitu pasalnya, kemudian apakah ancaman pidananya melebihi 5 tahun atau tidak, dan faktor subjektif, yaitu meliputi kekhawatiran tersangka melakukan atau mengulangi perbuatannya, kabur atau melarikan diri, serta yang ketiga adalah menghilangkan barang bukti. Nah, tapi kalau kita mendengarkan keterangan lanjutan dari KPK, yaitu KPK akan melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto apabila kasusnya sudah siap dilimpahkan. Pernyataan ini bisa kita lihat dari 2 perspektif. Yang pertama adalah memang KPK mau melengkapi, menguatkan terlebih dahulu konstruksi perkaranya sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini berkaitan dengan tadi dibutuhkannya keterangan dari saksi yang memiliki nilai pembuktian yang tinggi ataupun juga bisa semakin menguatkan bekal dari KPK untuk di pembuktian di pengadilan. Yang kedua, kita juga bisa melihat perspektif dari adanya masa penahanan maksimal yang diatur. Untuk penahanan tersangka di tahap penyidikan diatur yaitu adalah selama 20 hari dan bisa diperpanjang selama 40 hari. Apabila melebihi batas itu, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena akan dinilai penahanannya tidak sah ataupun juga melanggar hak asasi manusia. 2 perspektif inilah yang tampaknya menjadi alasan mengapa penahanan masih belum dilakukan selama KPK masih dalam rangkaian mengumpulkan alat bukti, menguatkan alat bukti untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan, Bella. Ini lalu apa langkah KPK selanjutnya? Kita mengingat jadwal sidang pra-peradilan Hasto juga telah disiapkan pada pekan depan. Yang pertama, KPK akan memanggil saksi-saksi yang dinilai punya nilai pembuktian yang kuat tadi. Yang pertama yang disinggung namanya adalah Saiful Bahri. Saiful Bahri ini adalah mantan terpidana dalam kasus yang juga menjerat Harun Masiku. Ia sebelumnya disebut memberikan atau menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan secara bertahap. Kemudian yang kedua adalah Maria Lestari. Maria Lestari ini adalah kader PDI Perjuangan yang juga namanya disebutkan oleh Ketua KPK saat penetapan Hasto sebagai tersangka. Jadi disebutkan saat itu PDIP sedang mengajukan PAW tidak hanya untuk Harun Masiku tapi juga untuk Maria Lestari. Nah, keterangan dari 2 saksi inilah yang dinilai oleh KPK memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Tapi dalam penjadwalan pemeriksaannya pada pekan lalu, kedua saksi ini tidak hadir. Sehingga KPK akan menjadwalkan pemeriksaan untuk 2 orang ini, setidaknya 2 orang ini. Nah, kemudian akan menjadwalkan pemeriksaan juga untuk Hasto Kristianto. Yang dipastikan kemarin oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika, pemanggilan Hasto pasti akan dilakukan lagi, tapi waktunya akan menyesuaikan kebutuhan dari penyidik. Yang ketiga adalah menyiapkan juga untuk pra-peradilan Hasto yang sudah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan. Kalau kita lihat pra-peradilan ini memang adalah hak hukum yang dimiliki oleh tersangka untuk menguji keabsahan dari proses formil. Misalnya dari penggeledahan, penetapan tersangka, dan lain-lain. Nah, kalau menanggapi ini, KPK sendiri sudah siap. Bahkan dari sebelum Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan, dari pertama kali Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, KPK sudah menyatakan kesiapannya, termasuk juga memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dan juga profesional, Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa update informasi terkait dengan penanganan pra-peradilan Hasto dan juga seperti apa penyidikan dari KPK terkait Hasto Kristianto dan beberapa saksi yang tadi sudah dikatakan oleh Cindy. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.